Halo peserta didik semua, homeroom kali ini kalian akan bersama dengan Mr. Fahmi. Tema homeroom hari ini adalah dampak perkembangan teknologi selama masa pandemi COVID-19. Nah, peserta didik semua, sebelum mulai, Sir punya sebuah video. Mari kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu. Technology, its impact on your world of work. The world of work is constantly changing. 65% of children entering primary school today will be doing new jobs that don't yet exist. Technologies that haven't yet been invented will solve problems that aren't even problems yet. You are part of the fourth industrial revolution. Technology is changing quickly. It affects most things you do in life and will impact how you work in the future. What you think is modern and technologically advanced now might look old and slow in 5 to 10 years' time. Think about how the iPhone has changed over the last 10 years. So just imagine what the future of mobile technology could be. New roles are emerging all the time. Just think about the jobs of today that didn't exist 10 years ago. Jobs such as an app developer, social media consultant, and 3D printing engineer. Some of the tech predictions of the future include 10% of the world's population will be wearing clothes connected to the internet. By 2026, smart clothing will be available that changes color and shape and keeps you cool or warm. Artificial intelligence already exists among us in our everyday lives, and whilst they are predicted to take some human jobs, they still need humans to control and program them. Think about those in charge of controlling space robots, police robots, or controlling a robotic arm during surgery. Within 15 years, some things AI and robots are expected to do include driving cars, shopping, and cooking for us. Some of the jobs we know today will be considered being high risk for future automation. The jobs are there, just in a different and technological way. And remember, employees of the future need the skills to do the things that AI cannot easily do. Critical thinking, emotional intelligence, and creativity. Pandemi COVID-19 membuat pola kehidupan masyarakat berubah, termasuk dalam hal kebutuhan kepada teknologi. Apa saja dampak ICT? Perkembangan teknologi selama pandemi COVID-19 ini, khususnya pada peserta didik tentunya. Nah, yang pertama kita bahas dulu adalah dampak positif. Dampak positifnya, peserta didik tentu saja memiliki banyak waktu luang bersama di keluarga. Nah, tentu saja waktu luang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, bisa dengan belajar bersama dengan orang tua, mengkreasikan pekerjaan rumah bersama, membantu orang tua, dan lain sebagainya, yang tentu saja akan meningkatkan kualitas keluarga antara peserta didik sebagai anak dengan orang tua. Yang kedua adalah metode belajar yang variatif, ketimbang peserta didik hanya berada dalam kelas. Sekarang sudah lebih fleksibel dan lebih inovatif tentu saja dengan menggunakan teknologi-teknologi untuk belajar dari rumah. Yang ketiga, peserta didik peka dan harus beradaptasi dengan perubahan, karena tidak mungkin tidak ada perubahan setelah adanya coronavirus ini. Jadi mau tidak mau peserta didik harus mampu, peka, dan bisa beradaptasi menggunakan segala macam teknologi, perbedaan ruang belajar antara sebelum corona dan setelah corona. Kemudian peserta didik yang selama ini malas atau ogah-ogahan menggunakan teknologi, tentu saja harus mau mengeksplor teknologi. Dan yang terakhir adalah munculnya kreativitas tanpa batas. Saya yakin peserta didik semua pasti sekarang banyak yang sudah menjadi seorang YouTuber. Lalu dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Nah, dampak negatifnya yang pertama tentu saja kurang bersosialisasi, karena memang pemerintah sendiri mempunyai program lebih baik di rumah daripada keluar, tidak perlu, yang bisa mengakibatkan penyebaran corona semakin bertambah. Dampak negatif yang kedua adalah tentu saja keamanan data. Karena kita berbicara dunia maya, kita tidak tahu
apa yang kita tekan, apa yang kita lakukan, itu tentu saja bisa berakibat pada terancamnya keamanan data. Ya, yang namanya dunia maya, kontak kita bisa dilihat orang, kegiatan kita bisa dilihat orang juga. Jadi harus bijak dalam memainkan gadget dan bermain di dunia maya. Kemudian tentu saja yang ketiga dampak negatifnya adalah kecanduan bermain game misalnya. Karena saya yakin beberapa orang tua juga merasakan bahwa peserta didik lebih lama bermain game daripada belajar. Nah, ini yang harus kita rubah ya, kecanduan ini tidak baik. Porsi belajar cukup, porsi bermain juga cukup, porsi bersama orang tua juga harus cukup. Yang keempat tentu saja adalah kejahatan cyber. Nah, kita harus hati-hati dengan segala tindak kejahatan cyber yang bisa saja berdampak buruk terhadap kita. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya, pandemi tidak mencegah kita sebagai manusia untuk terus belajar dan berkembang menuju arah yang lebih baik. Teknologi diciptakan untuk membantu mempermudah setiap pekerjaan manusia, bukan mempersulit. Teknologi diciptakan untuk membuat manusia tidak menjadi malas, tetapi untuk membuat manusia menjadi lebih kreatif, lebih produktif, dan hidup lebih baik. Tetap jaga kesehatan dan tetap positif. Sampai jumpa lagi.